Pria tewas tergantung di tiang bendera. Kejari Ogan Ilir tahan 2 staf Bawaslu. Halo, apa kabar pemirsa? Berjumpa lagi bersama saya dalam program Berita Borgol. Berbagai informasi menarik seputar kriminal yang terjadi di Sumatera Selatan akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Yonuzmir, inilah Borgol selengkapnya. Pemirsa, kita awali dengan berita utama. Seorang pria ditemukan tewas tergantung di tiang bendera kantor Camat Kertapati, Palembang. Polisi langsung mengevakuasi korban dan membawanya ke kamar jenazah Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumsel. Warga Kertapati benar-benar dihebohkan dengan sosok pria yang diperkirakan berumur 40 tahunan ini tewas gantung diri di tiang bendera kantor Camat Kertapati, Jalan Sriwijaya Raya, Kecamatan Kertapati, Palembang, Rabu pagi kemarin. Pria yang belum diketahui identitasnya ini pertama ditemukan oleh pegawai kantor yang dilihatnya sudah dalam kondisi tergantung di tali tiang bendera. Diakui korban bukan warga sekitar karena dari warga dan pegawai kantor Camat sendiri tidak pernah melihat korban di wilayah lingkungan Kertapati. Sebelum ditemukan tewas dengan kondisi tergantung di tali tiang bendera, sehari sebelumnya pada Senin 8 November kemarin, korban sempat masuk ke kantor Camat untuk menanya kantor polisi. Setelah dijelaskan korban salah alamat, korban pun keluar dan Rabu paginya korban ditemukan tewas tergantung di tiang bendera. Dapat kabar dari teman tadi ada yang ngantar anaknya sekolah kan. Katanya tadi ada orang meninggal tuh di depan kantor Camat, katanya di mana? Gantung diri katanya di tiang bendera katanya gitu. Jadi aku penasaran, jadi kesini lihat. Berarti nggak kenal gue? Enggak kenal. Sehari-hari lihat dia di mana? Enggak. Nggak kenal. Kenal lah kita Pak dengar. Tidak. Bukan warga sini Pak. Bahasa Melayu, bahasa orang Jawa dia. Halo. Itu jam berapa Pak itu Pak? Sekitar Pak kemarin Pak? Sekitar jam 5:30. Ngapa dia nanya apa Pak? Nanya apa? Cuma dia masuk ke dalam. Itu ke sebelah kantor polisi Pak. Sudah tuh pintu kunci itu jauh. Semalam masih ada Pak? Semalam belum ada Pak? Tengokan kemarin tuh. Sudah tuh dia tuh masih sudah tuh aku tidak keluar lagi. Pas pagi ini baru tahu Pak gitu. Iya. Sudah tergantung gitu Pak. Iya. Dari hasil identifikasi sementara tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan lainnya. Selanjutnya korban dievakuasi petugas kepolisian Polrestabes dan Polsek Kertapati. Polisi mengamankan sejumlah barang bukti termasuk tali bendera yang dibuat korban untuk gantung diri. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Selain itu, saudara, 2 orang staf Bawaslu di Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan resmi ditahan tim penyidik Kejari Ogan Ilir. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dana hibah Pilkada Ogan Ilir tahun 2020. Setelah memenuhi panggilan tim penyidik Kejari Ogan Ilir dan diperiksa lebih kurang 7 jam dengan 20 pertanyaan, akhirnya 2 staf Bawaslu Kabupaten Ogan Ilir langsung ditahan di Rutan Kelas 1 Pakjo, Palembang. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dana hibah Bawaslu pada Pilkada Ogan Ilir tahun 2020 lalu. Kedua tersangka yakni Herman Fikri yang berperan sebagai koordinator sekretariat atau PPK pada Bawaslu Ogan Ilir. Kemudian Romi, staf operator bagian keuangan Bawaslu Kabupaten Ogan Ilir. Keduanya terlibat korupsi dana hibah yang bersumber dari APBD Kabupaten Ogan Ilir tahun 2019 sampai 2020 senilai 19,3 miliar dengan kerugian negara mencapai 7,4 miliar rupiah. Kedua tersangka akan dilimpahkan pada Pengadilan Tipikor Palembang untuk proses lebih lanjut. Setelah memeriksa 2 orang tersangka dan langsung melakukan penahanan terhadap 2 tersangka yaitu AF dan R yang kedepannya untuk mempercepat proses pemberkasan dan juga kecepatan penanganan kasus ini dalam hal penyidikan.
Tim penyidik sebelumnya telah menetapkan 3 orang tersangka pada kasus ini. 1 tersangka lainnya, yakni Aceng Sudrajat, telah menjalani pidana. Dari Ogan Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Saudara, Kejaksaan Negeri Ogan Ilir menggeledah kantor Bawaslu setempat pasca ditetapkan 3 orang tersangka kasus dana hibah pilkada tahun 2020. Tim penyidik menyita sekitar 46 dokumen. Pasca ditetapkan 3 orang tersangka pada kasus dugaan korupsi dana hibah pilkada tahun 2020 lalu, tim penyidik Kejari Ogan Ilir mendatangi kantor Bawaslu melakukan penggeledahan. Penggeledahan dilakukan sesuai surat penetapan tanggal 4 November 2022 yang dikeluarkan Pengadilan Negeri Kayu Agung. Dalam penggeledahan ini, tim penyidik menyita 46 dokumen. Sebelumnya, 3 orang staf Bawaslu Kabupaten Ogan Ilir telah ditetapkan sebagai tersangka dengan kerugian negara mencapai 7,4 miliar rupiah. Ketiga tersangka yakni Aceng Sudrajat dan Herman Fikri, Koordinator Sekretariat atau PPK Bawaslu Ogan Ilir, dan Romi, staf operator bidang keuangan. Kita menyita 46 dokumen dan dihadiri oleh Lurah dari Indralaya Indah dengan Pak Hamid yang menghadiri dari pihak pemerintahan. Kita menetapkan 3 orang tersangka, habis itu kita langsung meminta izin untuk penggeledahan di kantor Bawaslu. Sudah diteken tanggal 4 November dengan Wakil Ketua Pengadilan Negeri. Kasus dana hibah pilkada tahun 2020 ini bersumber dari dana APBD Kabupaten Ogan Ilir tahun 2019-2020 senilai 19,3 miliar rupiah. Dari Ogan Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Oknum anggota DPRD Musirawas terlibat narkoba, sesaat lagi tetap di Porko. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama Ustadz-Ustadz ternama. Jazauhu inda rabbihim ala wahnin wa fisaluhu fiha. Kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikuti Syarat aku. manfaat dan inspirasi. Wajadilhum billati hiya ahsan. Insya Allah dakwah akan tercapai. Allah tuh laknat orang-orang laki-laki yang nyerupai perempuan, apalagi pindah kelamin. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. iNews Prime malam hari. 5 anggota Polri terbukti melanggar kode etik. Tewasnya Brigadir Yosua, MD dipanggil DPR. Menggali informasi sejarah mendalam. 12 saksi dihadirkan dalam sidang. Korban nolak permohonan perlindungan. Korupsi 78 triliun rupiah. Membahas isu terhangat dengan narasumber yang kompeten. Persiapkan untuk pembunuhan terencana. Telah terjadi tembak-menembak. Polisi dianggap masih menutup-nutupi. iNews Prime, Senin sampai Jumat pukul 9 malam. Live di iNews. Berita menarik dan faktual kami hadirkan Ada untuk 5 Anda. pilihan lokasi Formula E. Dan bagus juga untuk Indonesia akan disiarkan di seluruh dunia. Jutaan warga memberikan penghormatan terakhir bagi Serta dialog komprehensif bersama narasumber. Harga minyak goreng curah dari telahan Satgas Pangan. Presiden Joko Widodo merombak besar-besaran susunan kapal. Bagaimana situasi terkini? Kobaran api dan kepulan asap membumbung dari iNewsroom, Senin sampai Jumat pukul 5:30 sore hanya di iNews. iNews Prime malam hari. 5 anggota Polri terbukti melanggar kode etik. Tewasnya Brigadir Yosua, MD dipanggil DPR. Menggali informasi sejarah mendalam. 12 saksi dihadirkan dalam sidang. Korban nolak permohonan perlindungan. Korupsi 78 triliun rupiah. Membahas isu terhangat dengan narasumber yang kompeten. Persiapkan untuk pembunuhan terencana. Telah terjadi tembak-menembak. Polisi dianggap masih menutup-nutupi. iNews Prime, Senin sampai Jumat pukul 9 malam. Live di iNews. Kalau kita nih beda, kita nongkrongnya di restoran yang sudah berjualan lontong abad. Penasaran? Penasaran? Rasanya unik dan haknyes. Kita uak-uak ame daun-daunnya, daging ikannya. Kelaparan bikin kamu makin lapar. Senin sampai Jumat pukul 8 pagi hanya di iNews. Morning
update. Ada apa di hari ini? Menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Floralima terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripar. Bersama bintang tamu yang inspiratif. Ini di atas lutut kiri, tinggal angkat tangannya ke atas. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Kalau kita nih beda, kita nongkrongnya di restoran yang sudah berjualan setengah abad. Penasaran? Penasaran? Rasanya unik dan yes. Kita uak-uak ame daun-daunnya, daging ikannya. Kelaparan bikin kamu makin lapar. Senin sampai Jumat pukul 8 pagi hanya di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Tahukah Anda jika di bumi ini banyak jenis hewan yang masih misterius? Sebuah kawas secara tiba-tiba muncul di wilayah semenanjung Yamal Peninsula. Inilah kucing berkaki hitam yang hidup di 3 negara di Afrika. Lucu namun mematikan. OMG, setiap hari pukul 19.45 di iNews. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami. Seorang oknum anggota DPRD Musirawas diamankan Satuan Reserse Narkoba Polres Lubuk Linggau dari sebuah rumah kos. Polisi juga mengamankan 3 orang rekan tersangka, berikut barang bukti 1 paket narkotika jenis sabu. Dalam video amatir ini terlihat beberapa anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Lubuk Linggau yang melakukan penggeledahan di sebuah rumah kos-kosan yang berada di kawasan Jalan Ramayana, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Petugas juga mendapatkan 1 paket sabu yang dibungkus dalam kantong plastik kecil di lantai rumah. Polisi kemudian menggelandang 4 orang penghuni rumah, 2 pria dan 2 orang wanita. Berikut barang bukti sabu seberat 0,40 gram ke Mapolres Lubuk Linggau. Dari hasil pemeriksaan polisi diketahui salah satu tersangka atas nama FNP, 32 tahun, anggota DPRD Kabupaten Musirawas dari fraksi Partai Golkar, warga desa Karya Mulia, Kecamatan Megang Sakti, Musirawas. Ikut diamankan 3 teman anggota DPRD tersebut, Nadia 19 tahun, Desi Ratnasari 22 tahun, dan Dewi Saputra 19 tahun. Menurut Kapolres Lubuk Linggau AKBP Harisandi, saat ini keempat tersangka masih dalam pemeriksaan guna mengetahui dari mana tersangka memperoleh barang haram sabu. Dari hasil pemeriksaan urin terhadap keempat tersangka, semuanya positif mengonsumsi sabu. Yang laki-laki 1 DJ, 1 oknum DPRD Musirawas kita amankan mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu. Dari 4 orang semuanya positif tes urinnya. Ya, barang buktinya yaitu narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 0,40 gram. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, para tersangka dikenakan pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan terancam hukuman maksimal 12 tahun penjara. Dari Lubuk Linggau, Amri Wijaya, iNews melaporkan. Mantan anggota DPRD Kota Palembang yang terlibat penganiayaan wanita saat antrian di SPBU divonis Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang dengan hukuman 4 bulan kurungan penjara. Vonis ini lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut terdakwa dengan hukuman 7 bulan penjara. Setelah sempat heboh dan viral di media sosial beberapa waktu lalu, SZ, anggota DPRD Palembang yang melakukan penganiayaan terhadap wanita JW di SPBU Demang Lempar Daun Palembang, akhirnya hanya divonis 4 bulan kurungan penjara, dipotong masa tahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang Selasa kemarin. Putusan Majelis Hakim ini lebih rendah dari 3 bulan tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut terdakwa 7 bulan penjara. Dalam persidangannya digelar secara online, diketuai Majelis Hakim Agus Haryanto MH, menyatakan hal memberatkan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana kekerasan terhadap korban JW. Dalam hal ia meringankan terdakwa kooperatif bersifat sopan dan telah berdamai memberikan uang kompensasi 100 juta rupiah ke korban.
Menanggapi vonis hakim melalui pendamping hukumnya, Supendi langsung menerima putusan karena diakui vonis tersebut sudah tepat dan mungkin pemberian uang 100 juta ke korban yang salah satu jadi pertimbangan hakim. Terima. Alasannya kenapa? Alasannya itu sudah menurut kami itu sudah paling ringan. Dijatuhkan kepada terdakwa. Berarti tidak mengajukan banding atau itu enggak ya? Dari Palembang, Guntur Yansyah, iNews melaporkan. Seorang guru honorer sekolah dasar di Lahat ditangkap unit perlindungan perempuan dan anak Polres Lahat. Pelaku nekat mencabuli siswi SMK dengan modus mengancam akan menyebarkan video korban ke media sosial. Seorang guru honorer bernama Andre alias Iki 26 tahun, warga Lahat yang kesehariannya bekerja sebagai guru tenaga honorer di sebuah sekolah dasar di Kabupaten Lahat. Iki diamankan unit PPA Satreskrim Polres Lahat lantaran melakukan pencabulan terhadap LS 15 tahun, siswi SMK yang dipacari pelaku sejak 5 bulan belakangan. Modus pelaku adalah berkenalan dan menjalin kasih dengan korbannya. Kemudian setelah akar, pelaku meminta korban tanpa busana melalui jaringan video call. Merekam korban tanpa busana inilah yang dijadikan pelaku sebagai alat untuk memeras korban, hingga korban ketakutan saat video telanjangnya akan disebar pelaku. Korban merelakan dirinya dicabuli berulang kali oleh tenaga honorer bejat ini. Diakui pelaku di kantor polisi, dirinya sudah 5 kali mencabuli korbannya yang masih duduk di bangku sekolah menengah atas ini. Selama ini dengan diancamnya menggunakan video mau disebarkan ke medsos, sudah 5 kali mengikuti kehendak nafsunya pelaku 5 kali di hotel. Status pelaku guru honorer di. Pelaku akan dijerat pasal perlindungan perempuan dan anak dengan ancaman 12 tahun penjara. Dari Lahat Balaputra, iNews melaporkan. Mak-mak nekat curi emas, sesaat lagi tetap di Borkol. Jangan nangis, tahan-tahan kau. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama ustadz-ustadz ternama. Jazauhu inda rabbih Dan ala wahnin wa fisaluhu fiha. Kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikuti Syarat aku. manfaat dan inspirasi. Wajadilhum billati hiya ahsan. Insya Allah dakwah akan tercapai. Allah tuh laknat orang-orang laki-laki yang nyerupai perempuan, apalagi pindah kelamin. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. iNews Prime malam hari. 5 anggota Polri bukti melanggar kode etik. Tuasnya Brigadir Yosua MT dipanggil DPR. Menggali informasi secara mendalam. 12 saksi dihadirkan dalam sidang. Korban nolak permohonan perlindungan. Korupsi 78 triliun rupiah. Membahas isu terhangat dengan narasumber yang kompeten. Persiapkan untuk pembunuhan terencana. Telah terjadi tembak-menembak. Polisi dianggap masih menutup-nutupi. iNews Prime, Senin sampai Jumat pukul 9 malam. Live di iNews. Berita menarik dan faktual kami hadirkan untuk Anda. Lokasi Formula E. Dan bagus juga untuk Indonesia akan disiarkan di seluruh dunia. Jutaan warga memberikan penghormatan terakhir bagi Serta dialog komprehensif bersama narasumber. Harga minyak goreng curah dari telahan Satgas Pangan. Presiden Joko Widodo merombak besar-besaran susunan Bagaimana situasi terkini? Kobaran api dan kepulan asap membumbung dari iNewsroom, Senin sampai Jumat pukul 5:30 sore hanya di iNews. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama ustadz-ustadz ternama. Jazauhu inda rabbih Dan ala wahnin wa fisaluhu fiha. Kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikuti Syarat aku. manfaat dan inspirasi. Wajadilhum billati hiya ahsan. Insya Allah dakwah akan tercapai. Allah tuh laknat orang-orang laki-laki yang nyerupai perempuan, apalagi pindah kelamin. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Berita menarik
menarik dan faktual kami hadirkan untuk Anda. Lokasi Formula E Dan bagus juga untuk Indonesia akan disiarkan di seluruh dunia. Jutaan warga memberikan penghormatan terakhir bagi Serta dialog komprehensif bersama narasumber. Harga minyak goreng curah dari telahan Satgas Pangan. Presiden Joko Widodo merombak besar-besaran susunan Bagaimana situasi terkini? Kobaran api dan kepulan asap membumbung dari iNewsroom, Senin sampai Jumat pukul 5:30 sore hanya di iNews. Kalau kita nih beda, kita nongkrongnya di restoran yang sudah berjualan setengah abad. Penasaran? Penasaran? Rasanya unik dan maknyes. Kita uak-uak ame daun-daunnya, daging ikannya. Kelaparan bikin kamu makin lapar. Senin sampai Jumat pukul 8 pagi hanya di iNews. Morning update, ada apa hari ini? Menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Pulau Raima terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripan. Bersama bintang tamu yang inspiratif. Di atas lutut kiri, inhale angkat tangannya ke atas. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Berita menarik dan faktual kami hadirkan untuk Anda. lokasi Formula E Dan bagus juga untuk Indonesia akan disiarkan di seluruh dunia. Jutaan warga memberikan penghormatan terakhir bagi Serta dialog komprehensif bersama narasumber. Harga minyak goreng curah dari telahan Satgas Pangan. Presiden Joko Widodo merombak besar-besaran susunan Bagaimana situasi terkini? Kobaran api dan kepulan asap membumbung dari iNewsroom, Senin sampai Jumat pukul 5:30 sore hanya di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Tahukah Anda jika di bumi ini banyak jenis hewan yang masih misterius? Sebuah kawas secara tiba-tiba muncul di wilayah semenanjung Yamal Peninsula. Inilah kucing berkaki hitam yang hidup di 3 negara di Afrika. Lucu namun mematikan. OMG, setiap hari pukul 19.45 di iNews. Anda masih bersama kami, saudara seorang ibu rumah tangga di Kabupaten Oki nekat mencuri perhiasan emas di pusat perbelanjaan. Pencurian dilakukan karena terdesak kebutuhan biaya pengobatan suaminya. Lilis Suryani, seorang ibu rumah tangga berusia 47 tahun, warga desa Sukaraja, Kecamatan Indralaya Selatan, Kabupaten Ogan Ilir ini menangis histeris setelah aksinya mencuri perhiasan emas diketahui pemilik toko Sabtu 5 November 2022 lalu. Meski sebelumnya ia sempat berdalih, namun setelah digeledah di dalam tas miliknya, ditemukan perhiasan emas senilai Rp3.792.000. Mak-mak ini mengaku nekat mencuri gelang emas karena butuh biaya pengobatan suaminya yang sedang sakit jantung. Dalam menjalankan aksinya, mak-mak ini berpura-pura membeli perhiasan emas berupa gelang di sebuah toko emas pusat perbelanjaan Kayu Agung. Untuk mengelabui pegawai toko, pelaku berpindah-pindah posisi. Setelah dirasa aman, pelaku langsung meninggalkan toko. Namun aksi pelaku diketahui pegawai toko emas dan menangkapnya. Pelaku kemudian diamankan ke Polres Oki. Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Oki, Ibda Aryuni Aulia menyatakan, pihaknya masih memeriksa tersangka untuk mengungkap kemungkinan adanya pencurian di tempat lain. Tersangka pergi ke pasar Kayu Agung untuk membeli jahe merah yang digunakan untuk sebagai pengobatan suaminya yang mengidap penyakit jantung. Kemudian sekitar pada pukul 10 WIB, tersangka tiba di pasar shopping Kayu Agung. Dikarenakan suaminya yang mengidap penyakit jantung dan tidak memiliki biaya, muncullah niat tersangka untuk melakukan pencurian di toko emas tersebut. Pelaku dijerat pasal 362 KUHP dengan ancaman kurungan 5 tahun penjara. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. 32 kali melakukan pencurian sepeda motor. 3 kawanan pelaku diringkus unit Reskrim Polsek Ilir Timur 1 Palembang. 2 diantaranya dihadiahi timah panas petugas karena melawan saat akan ditangkap.
Ketiga pelaku Taufik 27 tahun, warga desa Jalur 20 Banyuasin, Heru Darmawan 26 tahun dan Boim 22 tahun warga Sukarame Palembang digiring unit Reskrim Polsek Ilir Timur 1 Palembang. Ketiga pelaku ditangkap petugas lantaran telah melakukan pencurian sepeda motor di sebuah rumah kos di kawasan Ilir Timur 1 Palembang. Tertangkapnya kawanan pelaku ini berkat adanya rekaman CCTV salah satu korban yang menjadi aksi kejahatan pelaku. Dari pemeriksaan petugas, aksi kejahatan pelaku telah dilakukan sebanyak 32 kali di wilayah hukum Kota Palembang. Modus yang dilakukan pelaku yakni dengan cara keliling pada malam hari di tempat rumah kos dan rumah warga saat para korban sedang tertidur pulas. Melihat situasi aman, pelaku pun langsung mengambil motor korban. Pelaku juga tak segan-segan melukai korbannya saat menjalankan aksinya. Barang bukti yang telah kita sita ada 4 sepeda motor dan saat ini kita masih kembangkan terus untuk tentunya mencari barang bukti dan juga mengembangkan TKP yang lainnya. Ada berapa TKP, Bang? Ada berapa TKP? TKP ada 32. Dari tangan pelaku, petugas berhasil mengamankan kunci letter T dan motor hasil kejahatan. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 363 KUHP dan pasal 365 KUHP dengan ancaman di atas 10 tahun penjara. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Saudara, demikian sajian berita kriminal dalam program Borgol hari ini. Semoga informasi tadi dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Saya Yohannes Mir. Sampai jumpa. Jangan nangis, tahan-tahan kau nakal nih. Berita menarik dan faktual kami hadirkan untuk Anda. Lokasi Formula E dan bagus juga untuk Indonesia akan disiarkan di seluruh dunia. Jutaan warga memberikan penghormatan terakhir bagi serta dialog komprehensif bersama narasumber. Harga minyak goreng curah dari telahan Satgas Pangan. Presiden Joko Widodo merombak besar-besaran susunan Bagaimana situasi terkini? Api dan kepulan asap membumbung dari iNewsroom, Senin sampai Jumat pukul 5:30 sore hanya di iNews. Beda. Kita nongkrongnya di restoran yang sudah berjualan lotongoh abad. Penasaran? Penasaran? Rasanya unik dan haknyes. Kita uak-uak ame daun-daunnya, daging ikannya. Kelaparan bikin kamu makin lapar. Senin sampai Jumat pukul 8 pagi hanya di iNews. Morning Update, ada apa di hari ini? Menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Pulau Raima terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripan. Bersama bintang tamu yang inspiratif. Ini di atas lutut kiri, tinggal angkat tangannya ke atas. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Berita menarik dan faktual kami hadirkan untuk Anda. lokasi Formula E dan bagus juga untuk Indonesia akan disiarkan di seluruh dunia. Jutaan warga memberikan penghormatan terakhir bagi serta dialog komprehensif bersama narasumber. Harga minyak goreng curah dari telahan Satgas Pangan. Presiden Joko Widodo merombak besar-besaran susunan Bagaimana situasi terkini? Api dan kepulan asap membumbung dari iNewsroom, Senin sampai Jumat pukul 5:30 sore hanya di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Tahukah Anda jika di bumi ini banyak jenis hewan yang masih misterius? Sebuah kawah secara tiba-tiba muncul di wilayah semenanjung Yamal Peninsula. Inilah kucing berkaki hitam yang hidup di 3 negara di Afrika. Lucu namun mematikan. OMG, setiap hari pukul 19.45 di iNews. Truk batubara hantam tiang listrik di Muara Enim. Staf Bawaslu Ogan Ilir ditahan.
Senyum bahagia warga Cahya Bumi. Halo, selamat pagi pemirsa, senang sekali saya dapat kembali menjumpai Anda dalam iNews Sumsel. 3 berita utama tadi mengawali perjumpaan kita pada hari ini dan masih banyak informasi penting lainnya yang akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Felicia, inilah iNews Sumsel selengkapnya. Pemirsa, kecelakaan lalu lintas tunggal terjadi setelah truk angkut batu bara menabrak tiang listrik milik PLN Ranting Muara Enim di kawasan Desa Tanjung Raja, Kabupaten Muara Enim. Akibatnya tiang listrik nyaris roboh. Peristiwa yang terjadi Rabu subuh kemarin membuat warga sekitar khawatir. Pasalnya akibat ditabrak truk pengangkut batu bara, tiang listrik milik PLN mengalami kerusakan. Tiang listrik yang berada persis di jalan utama Muara Enim, Tanjung Enim ini condong dan nyaris roboh. Selain membahayakan, arus lalu lintas juga sempat terganggu. Untuk mengantisipasi agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan, pihak PLN Ranting Muara Enim bergerak cepat dengan mengganti tiang yang hampir roboh. Petugas langsung meminta Satlantas untuk mengatur jalan dan bantuan kren untuk membantu menahan tiang saat dalam proses perbaikan. Aliran listrik warga juga sementara dimatikan guna memperlancar proses penggantian tiang. Saat ini kami langsung melakukan emergensi perbaikan secepatnya karena memang ini menyangkut keselamatan bersama, jangan sampai itu nanti menimbulkan korban jiwa karena memang jalan ini adalah jalan utama ya, jalan utama dari arah Batu Raja menuju ke Lahat seperti itu. Oke, untuk langkah kita PLN adakah ada pemadaman atau gimana? Ya, Pak? pasti nanti kemungkinan kami sambil menunggu alat bantu kren karena memang PLN berusaha secepatnya melakukan perbaikan agar pelanggan PLN tak dirugikan. Pihak transportir juga belum memberikan keterangan terkait peristiwa tersebut. Sementara truk sudah dilakukan evakuasi oleh kepolisian. Dari Muara Enim, Edwin Satria, iNews melaporkan. 2 orang staf Bawaslu di Kabupaten Ogan Ilir resmi ditahan oleh tim penyidik. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dana hibah Pilkada Ogan Ilir tahun 2020. Setelah memenuhi panggilan tim penyidik Kejari Ogan Ilir dan diperiksa lebih kurang 7 jam dan dicecar 20 pertanyaan, akhirnya 2 orang pegawai yang merupakan staf di Bawaslu Kabupaten Ogan Ilir langsung ditahan di Rutan Kelas 1 Pak Jo Palembang. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dana hibah Bawaslu pada Pilkada Ogan Ilir tahun 2020 yang lalu. Adapun kedua tersangka tersebut yakni Herman Fikri yang berperan sebagai koordinator sekretariat atau PPK pada Bawaslu Ogan Ilir. Kemudian Romi yang merupakan staf operator bagian keuangan pada Bawaslu Kabupaten Ogan Ilir. Dana hibah yang bersumber dari APBD Kabupaten Ogan Ilir tahun 2019-2020 itu senilai 19,3 miliar dengan kerugian negara mencapai 7,4 miliar. Kedua tersangka akan dilimpahkan pada Pengadilan Tipikor Palembang untuk proses lebih lanjut. Setelah memeriksa 2 orang tersangka dan langsung melakukan penahanan terhadap 2 tersangka yaitu AF dan R yang kedepannya untuk mempercepat proses pemberkasan dan juga percepatan penanganan kasus ini dalam hal penyidikan. Tim penyidik sebelumnya telah menetapkan 3 orang tersangka pada kasus ini. 1 tersangka lainnya yakni Aceng Sudrajat telah menjalani proses hukum. Dari Ogan Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Pemirsa, Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, Sarjono Turin melakukan kunjungan kerja ke Kejaksaan Negeri Oku Timur. Kepala Kejati Sumsel menegaskan tiap kejari minimal harus menuntaskan 1 kasus korupsi setiap tahunnya.
Kunjungan kerja Kepala Kejaksaan dan Wakil Kejaksaan Sumsel beserta rombongan disambut oleh Kepala Kejaksaan Negeri Oku Timur serta jajaran kasih dan pegawai Kejaksaan Negeri Oku Timur. Kejati Sumsel Sarjono Turin mengatakan khusus untuk penanganan kasus korupsi, tiap Kajari harus mempunyai target minimal 1 perkara kasus korupsi. Jika tidak tercapai target 1 itu, tentu akan ada sanksi. Dalam acara tersebut turut hadir Bupati Oku Timur Lanosin, Ketua DPRD Oku Timur Benny Davidson. Itu satu masing-masing Kejari itu harus minimal satu perkara korupsi. Kalau tidak tercapai target 1 itu tentu akan ada sanksi dianya, akan kena grounded dianya. Jadi minimal 1 dalam 1 tahun anggaran itu. Hampir rata-rata yang ada di wilayah Sumsel ini 15 Kejari kabupaten kota itu melampaui. Ya, ada yang 3, bahkan ada yang 5. Nah ini kan sudah melampaui target yang sudah ditetapkan dari pimpinan. Dari Oku Timur, Jatmiko, iNews melaporkan. Hari Pahlawan momentum meneruskan perjuangan pahlawan. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama Ustadz-Ustadz ternama. Jazauhu inda rabbihim ala wahnin wa fisaluhu fiha. Kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikuti Syarat aku. manfaat dan inspirasi. Wajadilhum billati hiya ahsan. Insya Allah dakwah akan tercapai. Allah tuh laknat orang-orang laki-laki yang nyerupai perempuan, apalagi pindah kelamin. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. iNews Prime malam hari. 5 anggota Polri terbukti melanggar kode etik. Tewasnya Brigadir Yosua, MT dipanggil DPR. Menggali informasi sejarah mendalam. 12 saksi dihadirkan dalam sidang. Korban nolak permohonan perlindungan. Korupsi 78 triliun rupiah. Membahas isu terhangat dengan narasumber yang kompeten. Persiapan untuk pembunuhan terencana. Telah terjadi tembak-menembak. Polisi dianggap masih menutup-nutupi. iNews Prime, Senin sampai Jumat pukul 9 malam. Live di iNews. Berita menarik dan faktual kami hadirkan untuk Anda. Lokasi Formula E Dan bagus juga untuk Indonesia akan disiarkan di seluruh dunia. Jutaan warga memberikan penghormatan terakhir bagi Serta dialog komprehensif bersama narasumber. Harga minyak goreng curah dari telahan Satgas Pangan. Presiden Joko Widodo merombak besar-besaran susunan Bagaimana situasi terkini? Kobaran api dan kepulan asap membumbung dari iNewsroom, Senin sampai Jumat pukul 5:30 sore hanya di iNews. Kalau kita nih beda, kita nongkrongnya di restoran yang sudah berjualan lotongoh abad. Penasaran? Penasaran? Rasanya unik dan yes. Kita uek-uek ame daun-daunnya, daging ikannya. Kelaparan bikin kamu makin lapar. Senin sampai Jumat pukul 8 pagi hanya di iNews. Morning Update, ada apa di hari ini? Menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Pulau Raima terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripan. Bersama bintang tamu yang inspiratif. Ini di atas lutut kiri, tinggal angkat tangannya ke atas. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Tahukah Anda jika di bumi ini banyak jenis hewan yang masih misterius? Sebuah kawas secara tiba-tiba muncul di wilayah semenanjung Yamal Peninsula. Inilah kucing berkaki hitam yang hidup di 3 negara di Afrika. Lucu namun mematikan. OMG, setiap hari pukul 19.45 di iNews. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. PJ Bupati Muara Enim mengajak seluruh masyarakat dan generasi muda untuk menjadikan peringatan Hari Pahlawan momentum untuk meneruskan cita-cita pahlawan terdahulu sehingga menjadikan bangsa menjadi lebih besar lagi.
Sebagai bangsa yang besar, rakyat Indonesia tidak boleh melupakan jasa perjuangan para pahlawan yang berkorban untuk bangsa dan negara. Justru saat ini adalah momen besar untuk menjadikan upaya yang sudah dilakukan pahlawan sebagai pemicu energi yang lebih besar untuk lebih memajukan bangsa. Momen Hari Pahlawan ini bisa dijadikan sebagai langkah awal untuk kembali memulai menjaga persatuan dan kesatuan agar bangsa tidak terpecah belah. Sebagai generasi penerus, harus bangga dan berterima kasih dengan apa yang telah dilakukan oleh para pendahulu. Mari kita jaga persatuan dan kesatuan. Itu yang utama, jaga persatuan dan kesatuan, isi kemerdekaan ini dengan pembangunan. Ya, kita harus kompak mulai dari Sabang sampai Merauke. Semua karena kita ketahui pada saat merebut kemerdekaan ini itu tidak ada perbedaan, semua sama, baik suku, agama, ras dan semua yang sudah mereka perjuangkan susah payah sampai berkorban untuk negara ini. Kita semua wajib untuk menjaga ini. Ya. Pelaksanaan upacara dan tabur bunga di makam pahlawan oleh Pemkab Muara Enim tidak hanya diikuti oleh SKPD saja. Upacara yang dipimpin oleh Dandim 0404 Muara Enim Letkol Infanteri Rimba ini juga dihadiri oleh seluruh unsur Forkopimda yang ada di Kabupaten Muara Enim. Dari Muara Enim, Edwina Satria, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, bertepatan dengan Hari Pahlawan dan memperkuat ketahanan pangan, puluhan prajurit TNI dari Koramil 40403 Talang Ubi, Kabupaten Pali menanam sayuran di pekarangan kantor. Bertepatan dengan Hari Pahlawan 10 November 2022 ini, puluhan prajurit TNI melaksanakan giat tanam hortikultura di pekarangan Mako Koramil 40403 Talang Ubi. Berbagai macam tanaman sayur ditanam dengan berbagai macam pola, mulai dari tanam langsung, polybag hingga hidroponik. Dan Ramil 0403 Talang Ubi, ARM Kapten Broto Santoso mengatakan giat ini merupakan 7 program Kepala Staf TNI AD, Jenderal Dudung Abdul Rahman yang tidak hanya menanam sayuran, namun juga TNI harus hadir di tengah masyarakat untuk bisa membantu kesulitan masyarakat. Giat ini pertama dalam rangka Hari Pahlawan. Kemudian kita ada perintah Raden Kasat tentang 7 program untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Di antaranya ketahanan pangan jagung, terusnya membuat WC bersama, terus membuat rumah babi bisa masuk dapur. Dan di antaranya kita menanam hidroponik dan tanaman ini untuk meningkatkan kesehatan masyarakat. Kita memberi contoh. Dan kami juga menanam cabai di luar di Jeramba Besi sama di Palangkerangan. Melalui 7 program Kepala Staf TNI Angkatan Darat diharapkan seluruh masyarakat di Indonesia yang mengalami kesulitan ekonomi bisa terbantu lantaran TNI hadir di tengah masyarakat. Dari Pali, Bisrun Silvana, iNews melaporkan. Pemkab Oku melalui Dinas PUPR membangunkan gedung kantor Kejaksaan Negeri Oku yang menelan dana 37 miliar rupiah. Pembangunan ini ditandai dengan peletakan batu pertama oleh Kejari Sumsel. Berdiri di atas lahan sebesar 1 hektar, Kejaksaan Negeri Oku bakal mempunyai kantor baru. Dengan nilai pembangunannya menelan dana sebesar 37 miliar dari APBD Oku. Pembangunan diawali dengan peletakan batu pertama, pembangunan kantor baru Kejari Oku yang dilakukan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan Sarjono Turin. Pembangunan ini diakuinya berkat kerjasama antara pihak pemerintah Kabupaten Oku dengan Kejari Oku serta difasilitasi oleh DPRD Kabupaten Oku. Sesuai alokasi anggaran, pembangunan ini akan dibangun secara multi-years atau berkelanjutan tahun anggarannya. Selain itu, Kejati Sumsel meminta untuk transparan terkait sumber anggaran pembangunan tersebut agar masyarakat juga bisa memantau pembangunan yang akan dikerjakan 2 tahun nanti. Sesuai dengan alokasi anggaran, pembangunan ini akan dibangun secara multi-years, berkelanjutan tahun anggarannya. Total seluruhnya kurang lebih 37 miliar.
Ya, kita harus transparan juga sumber dana pembangunan dari mana supaya masyarakat bisa ikut juga menyaksikan dan memantau ya, kontrak selama 2 tahun anggaran 2022 dan tahun anggaran 2024. 10.000 meter persegi, rencana pembangunan 2 tahap, luas bangunan bawah 2.209 meter persegi, di atas 2.200 meter persegi. Tahun ini kita anggaran 7 miliar untuk pekerjaan fondasi dan struktur sampai plat lantai 2. Untuk total anggaran seluruhnya berapa, Pak? 37 miliar. Ya. Dari Ogan Komering Ulu, Widori Agustino, iNews melaporkan. Senyum bahagia warga Cahya Bumi. Informasi lengkapnya sesaat lagi. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama ustadz-ustadz ternama. Jazauhu inda rabbihim ala wahnin wa fisaluhu fiha. Kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikuti Syarat aku. manfaat dan inspirasi. Wajadilhum billati hiya ahsan. Insya Allah dakwah akan tercapai. Allah tuh laknat orang-orang laki-laki yang nyerupai perempuan, apalagi pindah kelamin. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. iNews Prime malam hari. 5 anggota Polri terbukti melanggar kode etik. Tewasnya Brigadir Yosua, MD dipanggil DPR. Menggali informasi sejarah mendalam. 12 saksi dihadirkan dalam sidang. Korban nolak permohonan perlindungan. Korupsi 78 triliun rupiah. Membahas isu terhangat dengan narasumber yang kompeten. Persiapan untuk pembunuhan terencana. Telah terjadi tembak-menembak. Polisi dianggap masih menutup-nutupi. iNews Prime, Senin sampai Jumat pukul 9 malam. Live di iNews. Berita menarik dan faktual kami hadirkan untuk Anda. Lokasi Formula E Dan bagus juga untuk Indonesia akan disiarkan di seluruh dunia. Jutaan warga memberikan penghormatan terakhir bagi Serta dialog komprehensif bersama narasumber. Harga minyak goreng curah dari telahan Satgas Pangan. Presiden Joko Widodo merombak besar-besaran susunan Bagaimana situasi terkini? Kobaran api dan kepulan asap membumbung dari iNewsroom, Senin sampai Jumat pukul 5:30 sore hanya di iNews. Kalau kita nih beda, kita nongkrongnya di restoran yang sudah berjualan lotongoh abad. Penasaran? Penasaran? Rasanya unik dan haknyes. Kita uak-uak ame daun-daunnya, daging ikannya. Kelaparan bikin kamu makin lapar. Senin sampai Jumat pukul 8 pagi hanya di iNews. Morning Update, ada apa di hari ini? Menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Pulau Raima terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripan. Bersama bintang tamu yang inspiratif. Ya, di atas lutut kiri, tinggal angkat tangannya ke atas. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Tahukah Anda jika di bumi ini banyak jenis hewan yang masih misterius? Sebuah kawas secara tiba-tiba muncul di wilayah semenanjung Yamal Peninsula. Inilah kucing berkaki hitam yang hidup di 3 negara di Afrika. Lucu namun mematikan. OMG, setiap hari pukul 19.45 di iNews. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Di era digitalisasi ini, kerajinan alat rumah tangga dan pertanian tersedia dan mudah dibeli secara online. Namun belum menjamin kualitas. Lain halnya produk yang dihasilkan oleh Pandai Besi tetap mengedepankan kualitas dari zaman ke zaman. Usaha Pandai Besi atau lebih dikenal tukang tempa yang digeluti oleh Ramaini, warga desa Tanjung Pinang Ogan Ilir. Namun menetap dan membuka usaha di desa Lubuk Amplas, Kabupaten Muara Enim telah digelutinya selama 22 tahun. Kerja kerasnya telah banyak menghasilkan berbagai alat pertanian seperti pisau, pedang dodos, arit, tengkuit, linggis, dan lain sebagainya.
Karya yang dihasilkan tidak kalah dengan berbagai alat pertanian buatan pabrik, sehingga usaha yang dijalankan bersama anaknya, Dedi, tetap mampu bertahan bahkan selalu ramai pelanggan. Usaha ini sebagai warisan orang tua, sehingga masih tetap berjalan sebagai mata pencarian keluarga. Menurutnya bahan yang baik dari pir mobil atau kelahat. Dalam sehari, ia bisa menghasilkan sekitar 10 buah alat dari besi dengan harga mulai dari 50 hingga 200 ribu rupiah. Ya kita kan baru pemasaran dulu datang sini kan. Ya pemasarannya tuh karena belum dikenal kan. Sekarang lah alhamdulillah lah maju juga kan. Jenis apa yang dibuat? Ya banyak lah alat tani kan, cangkul tidak, cuman arit, tengguit, egrek, dodos kan. Oh, alat tanian itu ya. Kalau untuk harganya sendiri berapa itu kita pasang? Macam-macam lah, kalau dodos 100, kalau egrek setengah 2. Jelaskan Ramaini, untuk pemasaran dirinya tidak terlalu kesulitan karena banyak pemesan serta mengisi langganan di pasar Muara Enim. Namun dirinya tetap membutuhkan perhatian pemerintah untuk terus mengembangkan usahanya agar bisa mencapai pasar yang lebih luas lagi. Dari Muara Enim, Edwin Satria, iNews melaporkan. Senyum bahagia warga desa Cahya Bumi, Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir tampak terlihat jelas setelah program TNI Manunggal membangun desa dipusatkan di desanya. Pemerataan pembangunan ekonomi kerakyatan pun dirasakan. Sebelumnya masyarakat desa Cahya Bumi ini tidak menyangka jika desanya akan menjadi desa yang maju, layaknya desa-desa lain. Pasalnya harapan itu dirasa jauh bisa dirasakan masyarakat mengingat kondisinya yang begitu terpuruk, baik dari segi ekonomi, infrastruktur jalan hingga pendidikan. Tetapi harapan untuk menjadi desa yang maju dan makmur kini terwujud setelah Kodim 0402 Oki menjadikan desa mereka sebagai lokasi TNI Manunggal membangun desa TMMD ke-15 tahun 2022. Senyum bahagia pun terpancar jelas dari raut wajah warga. Betapa tidak, infrastruktur jalan yang selama ini sulit dilalui kini telah dibangun dengan baik dan mulus, sehingga masyarakat bisa dengan mudah beraktivitas termasuk mengangkut hasil bumi. Begitu juga dengan anak sekolah, tanpa harus khawatir melalui jalan yang rusak, tak perlu khawatir untuk datang terlambat ke sekolah lagi. Gerak cepat Kodim Oki dalam membangun desa Cahya Bumi akan menjadi sejarah bagi anak cucu masyarakat tersebut. Tak hanya sampai di situ saja, TNI juga melaksanakan kegiatan non-fisik untuk membangun jiwa dan mental SDM masyarakat agar tumbuh kembang dengan akhlakul karimah yang baik. Sekarang sudah enak, sudah bagus, jalannya. Motor udah banyak, mobil banyak sekarang. Dulu belum ada mobil, belum ada motor. Mudah-mudahan untuk semua, yaitu jamaah kita ini, untuk meningkatkan iman takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga untuk mendorong yaitu kemajuan dusun kita ini. Peran dan tugas TNI dalam pelaksanaan kegiatan TMMD ini adalah di mana kita bersama-sama berkolaborasi dengan masyarakat, dengan organisasi masyarakat se-Kabupaten Ogan Komering Ilir, terutama khususnya di Desa Cahya Bumi, untuk membangun, sama-sama meningkatkan perekonomian yang ada. Membangun untuk dapat membangkitkan kembali perekonomian yang saat ini sedang down. Sehingga pada kesempatan ini, mari kita sama-sama terus meningkatkan dan berjuang untuk masyarakat. Terima kasih pahlawanku, terima kasih TNI. Bersama rakyat TNI kuat, bersama TNI rakyat kuat. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Saya Felicia dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Tahukah Anda jika di bumi ini banyak jenis hewan yang masih misterius? Sebuah kawat secara tiba-tiba muncul di wilayah semenanjung Yamal Peninsula. Inilah kucing berkaki hitam yang hidup di 3 negara di Afrika. Lucu namun mematikan. OMG, setiap hari pukul 19.45 di iNews. Berita menarik dan faktual kami hadirkan Ada 5 untuk Anda. pilihan lokasi Formula E. Dan bagus juga untuk Indonesia akan disiarkan di seluruh Pemirsa, dunia. jutaan warga memberikan penghormatan terakhir bagi Serta dialog komprehensif bersama narasumber. Harga minyak goreng curah dari telahan Satgas Pangan. Presiden Joko Widodo merombak besar-besaran susunan Bagaimana situasi terkini? Api dan kepulan asap membumbung dari iNewsroom, Senin sampai Jumat pukul 5:30 sore hanya di iNews. Kalau kita nih beda, kita nongkrongnya di restoran yang sudah berjualan lotongoh abad. Penasaran? Penasaran? Rasanya unik dan maknyes. Kita uak-uak ame daun-daunnya, daging ikannya. Kelaparan bikin kamu makin lapar. Senin sampai Jumat pukul 8 pagi hanya di iNews. Morning update, ada apa di hari ini? Menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Pulau Raima terkenal dengan bentuk puncaknya yang mengemeja. Timun laut biasa disebut dengan tripan. Bersama bintang tamu yang inspiratif. Ini di atas lutut kiri, tinggal angkat tangannya ke atas. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama ustadz-ustadz ternama. Wajadilhum billati hiya ahsan. Insya Allah Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang hanya di iNews.